dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah namadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang mana atas segala nikmat, karunia, dan rahmatnya kita masih bisa berkumpul via online dan masih bisa berdiskusi pada sore hari ini, alhamdulillah. Dan masih diberikan kesehatan dan kesenangan, insya Allah ya. Yang kedua, salam. Tak lupa kita selalu curahkan kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Yang telah menjadi suri tauladan kita, yang telah menjadi guru kita, dan kita nanti syafaatnya di yaumil akhir nanti. Ya Rabbal Alamin. Ya, oke. Sebelumnya selamat datang buat Mas Hanif. Dan selamat bergabung juga buat teman-teman semuanya yang lagi nonton nih. Ada 7 orang. Ya, jadi sore hari ini kita mau berdiskusi tentang identitas gerakan IMM. Kalau dari temanya tuh rodok-rodok berat gitu ya Mas ya? Enggak, santai ini. Oh, santai. Oke. Ngobrol santai aja. Oke, jadi sebelumnya kita mau memperkenalkan pembicara kita dulu ya. Aku mau memperkenalkan pembicara kita dulu. Oke, perkenalkan namanya Mas Hanif. Sekarang sebagai Korkom eksternal ya Mas, koordinator eksternal di IMM UGM. Betul sekali. Dulunya dari Badawi ya Mas? Apa Al-Khwarizmi? Resmi. Oh iya, Al-Khwarizmi kan anak teknik ya Mas ya? Iya, betul sekali. Teknik apa Mas, mesin nggak sih Mas? Teknik mesin. Ya, Mas Hanif teknik mesin angkatan 2017. Oke, jadi kita sore hari ini mau ngobrol santai aja ya Mas ya? Santai-santai lah. Santai lah. Ya sambil mempertajam diskusi atau pemikiran kita ya Mas ya. Jadi mungkin aku mau tanya Mas, sebenarnya identitas IMM ya. Apa sih Mas poin penting dari identitas IMM ini? Ini soalnya kalau misalnya kita mau merunut ke sejarah IMM ini ada beberapa versi untuk sejarah berdirinya. Tapi kalau misalnya sesuai sama yang disampaikan sama website Muhammadiyah nih ya, alasan berdirinya IMM itu ada kurang lebih ada 8. Yang pertama, situasi kehidupan bangsa yang gak stabil waktu itu. Waktu itu kan tahun 64 ya, 14 Maret. Iya, 64. 1964. Terus ketika itu juga terpecah belahnya umat Islam dalam bentuk saling curiga dan fitnah yang mungkin sampai sekarang masih relevan. Terus terbingkai-bingkainya kehidupan kampus yang berorientasi pada kepentingan politik praktis, melemahnya kehidupan beragama, sedikitnya pembinaan dan pendidikan agama, masih membekasnya ketertindasan. Ini yang salah satu penyebab kenapa warna kebanggaannya IMM itu warna merah. Terus masih banyaknya praktik-praktik kehidupan yang serba bid'ah dan kehidupan ekonomi. Nah, dari yang versi Muhammadiyah itu, sebagaimana kakak kita yang ada di pimpinan pusat Muhammadiyah, sebenarnya ada juga versi-versi lain yang mungkin sedikit liar. Salah satunya adalah karena belum adanya wadah untuk mahasiswa Muhammadiyah dalam organisasi eksternal kampus. Sebelumnya kita mungkin udah kenal dengan HMI yang di bawah Partai Masyumi waktu itu. Kemudian belum ada yang memang mengakomodir dari Muhammadiyah seperti itu. Tapi kalau misalnya terkait Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, sebenarnya sudah
merumuskan identitas gerakan berdasarkan, kalau nggak salah itu waktu milad ke-40 di Magelang. Milad ke-40 ya Mas ya. Deklarasi apa ya? Sebentar. Sambil Mas, baca-baca ya. Mas, nah jangan setengah-setengah. Ya, Nah, oke. Ini identitas IMM ini, ya benar di Magelang tahun 1970 dalam tanwirnya, tanwir Konpernas keempat, ya, di mana Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah adalah organisasi kader yang bergerak di bidang keagamaan, masyarakatan, terus kemahasiswaan dalam rangka memantapkan gerakan dakwah di tengah-tengah masyarakat, khususnya di kalangan mahasiswa. Ini menjadi menarik, di mana gerak dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah juga tidak bergerak dalam politik praktis seperti sebagaimana Muhammadiyah. Ini isunya agak lucu. Kenapa? Karena sebagai organisasi kita tidak ada afiliasi terhadap partai politik. Ini yang akhirnya membuat identitas IMM pada rumusan tanwir keempat tahun 1970 di Magelang ini sedikit bias. Terus yang ketiga adalah setiap anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah harus mampu memadukan kemampuan ilmiah dan akidahnya. Ini sesuai sama 6 penegasan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dari Ahmad Badawi kalau nggak salah. Terus yang keempat adalah setiap anggota kan ketakwaan dan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari identitas IMM ini kita bisa paham bahwa ya sebagaimana Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah kan lanjutannya dari IPM. Sedangkan IPM sendiri mereka memang penguatan literasi memang dikembangkan. Di sini mungkin IMM memang mencari celah di mana yang belum dikuasai oleh IPM kemudian dimasuki oleh IMM. Di pokok bahasan kita beberapa waktu ke depan. Gitu. Oke. Ya, makasih banyak nih Mas. Nah, tadi kan ada poin penting ya Mas. Maksudnya ada beberapa yang menarik nih Mas. Yang pertama tentang kita sebagai tadi di tempat terlupakan ya tadi pas di di Magelang tadi tanwir apa Mas di Iya tanwir kan ya Mas, di tanwir di Magelang. Nah mungkin bisa dibahas nggak sih Mas kayak secara lebih mendalam gitu, seharusnya tuh seperti apa gitu, apalagi buat kader-kader yang pengen berpolitik dan lain sebagainya dalam dunia kampus gitu, baiknya tuh seperti apa Mas, seperti itu. Nah ini nih, karena IMM ini memang fokusnya bukan tidak seperti organisasi mahasiswa ekstra lainnya yang emang pancian, nah kasarannya pancian untuk ke itu di bawahnya partai politik, tapi kita kan enggak ya, bahkan dengan partai yang gambarnya matahari pun kita juga enggak ada afiliasinya. Makanya kalau misalnya lihat alumni IMM, mereka ya ada beberapa juga yang ke politik, bahkan salah satunya itu adalah siapa yo, aktivis reformasi tergabung
dalam PRT juga. Siapa sih namanya, lupa jadinya. Ini Mas Fadli apa Siapa? siapa? Fadli yang Bukan. yang mau nyalon jadi ada lagi. Sekarang sekarang ada PTI. Oh. Ini juga alumni IMM UGM waktu itu. Dan aku baru tahu waktu kemarin silaturahim Muhammadiyah. Silaturahim Muhammadiyah di UGM. Ya. Pak Kunto. Bukan, ada lagi. Oh ya. Ya, pokoknya aktivis reformis. Itulah. Memang ada beberapa yang di politik, tapi sebagian besar itu enggak ke partai politik. Jadi memang kalau misalnya tadi disampaikan kayak Muhammadiyah, ya iya, memang realitanya seperti itu. Karena beberapa ada yang ke politik, ada yang enggak ke partai politik. Dan itu memang IMM benar-benar membebaskan kader-kadernya untuk mau ke politik atau enggak ke politik. Oke. Ya, oke, makasih Mas. Kita lanjut ke pembahasan ini mungkin ya Mas. Pembahasan tentang implementasi dari ilmu pengetahuan itu. Karena kan kita juga selain iptek juga kita harus beriptak gitu Mas. Nah, seperti apa sih Mas itu seharusnya sebagai kader IMM? Kalau misalnya ngomongin itu ya, aplikasi ilmu yang kayak kita. Jadi kalau misalnya sesuai sama 6 penegasan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu ilmu amalia dan amal ilmiah. Terus nanti gimana penerapannya itu mengacu pada 3 kompetensi dasar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, yang mana yang pertama adalah religiusitas, yang kedua intelektualitas, yang ketiga humanitas. Makanya urutan religiusitas, intelektualitas, humanitas ini juga memang harus urut. Di mana kita harus menguatkan religiusitas kita untuk mendapatkan mampu berjalan ke arah intelektualitas. Karena kalau misalnya intinya intelektualitas yang tidak dilandasi dengan religiusitas itu membahayakan. Yeah. Makanya ya, aduh aku lupa redaksinya. Terus setelah kita punya kompetensi di bidang intelektual, kita lanjutkan ke humanitas. Nah, ini yang kemudian menjadi permasalahan karena kader-kader IMM itu banyak yang kuat di intelektualitas, mereka melakukan kajian-kajian, tapi tidak ada aksi nyatanya. Kayaknya bukan cuma kader IMM tuh Mas, kebanyakan mahasiswa kayaknya Mas. Kebanyakan mahasiswa. Ya. Suruh berpendapat gerak, tapi kadang kalau suruh aksi langsung, waduh gitu. Aduh. Ya. Tapi itu loh. Nah, ini juga yang sebenarnya menarik untuk dibahas karena IMM ini warnanya merah, arah gerak kita seperti orang-orang anarko. Dan artinya begini, kita banyak melakukan kajian, kita kalau aksi senang, tapi kompetensi dasar itu dan 6 penegasan, di mana ilmu yang aksi yang kita lakukan itu berdasarkan dengan ilmu. Nah, ini yang kemudian belum benar-benar dipahami oleh kader-kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kalau melihat nih Mas, kalau kita lihat dengan kondisi IMM saat ini gitu, secara general, maksudnya di Indonesia sendiri, menurut Mas sendiri bagaimana sih identitas IMM yang dibawa saat ini? Apakah mereka sudah, atau maksudnya gerakan IMM secara nasional ini sudah mampu mengimplementasikan atau seperti apa Mas? Aduh.
Aduh, ini ntar dilihat sama DPP gimana? Kalau Waduh, misalnya kan Om Najih, diskusi Om mas. Najih, Apa kok? Om Najih, Om Najih ada di IMM UGM, sekarang jadi komisi internal enggak? Itu Salahuddin Al-Ayyubi, mukanya mirip Najih. Mas Ayu semua. Kalau misalnya kalau untuk pelaksanaannya sendiri masih jauh ya. Soalnya kalau misalnya ya sebenarnya mungkin ada efek juga karena IMM itu besar cuma di PTM. Realitanya memang seperti itu karena kita jadi anak emas lah di sana. Kemudian di luar PTM kita nggak punya Nah, apa namanya core yang cukup kuat karena kita di anak dirikan. Ya realitanya memang seperti itu karena oke, kita bicara ke PTN. Dari sekian banyak PTN yang dikuasai oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, mana aja sih? Nah, itu jadi pertanyaan. iya ya mas. Bahkan di UGM sendiri yang memang jadi tempat lahirnya IMM pun, kita belum bisa menguasai. Kita masih kalah sama teman-teman, ya katakanlah gitu. Ya, jawatannya sama-sama merah, yang warnanya hijau. Nah. Ya, berarti kondisi IMM nih mas, di PTN lain tuh juga apakah hampir sama dengan di UGM atau malah lebih parah atau gimana nih mas? Nah, ini ada teman dari IMM ITB nih, katanya IMM ITB mati. Tapi Oh iya, ini iya, tapi Mas Faiz. ada juga cerita dari IMM ini yang soalnya cukup militan malah IMM dari Jawa Timur. Mereka Mas. teman-teman Jawa Timur walaupun didominasi sama orang-orang NU ya lingkungannya, tapi mereka punya militansi yang cukup kuat. Di UNER sendiri, IMM UNER tuh mereka udah 2 tahun kalau nggak salah, mereka menang pemilihan presiden mahasiswa. Gitu. Keren. Wah, UGM kapan itu mas? Oke, karena udah jam 16 ya. Mungkin ada yang mau tanya nggak ya ini? Teman-teman semua di sini. Atau hal apa sih yang perlu kita diskusi ini? Langsung aja nih teman-teman. Oh ya, ngomongin tentang IMM juga nih. Soalnya menjadi autokritik untuk teman-teman Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah adalah masih banyaknya kader-kader yang baperan. Dalam arti mereka uh, apa ya? Belum sanggup untuk menerima kritikan-kritikan. Ini soalnya nggak cuma di IMM, ini rata di Muhammadiyah rata-rata seperti itu. Kayak yang kemarin itu sesuai sama tulisan itu ya, sesuai sama tulisan Imawan Faiz dari UNY yang judulnya Kader Muhammadiyah Anti Baperan Apalagi Kerumunan. Ini sebenarnya cukup mewakili dari Ya, pemikiran saya tentang kader-kader IM yang masih baperan seperti itu. Baperannya Ini tuh ada pertanyaan nih. Iya nih ada pertanyaan mas. Jadi aku bacain ya. Menanggapi Muhammadiyah yang membebaskan kadernya berpolitik, misalnya nih anak IMM mau megang caleg, apakah pada akhirnya diberi kecenderungan berafiliasi di suatu partai? Gimana tuh mas? Calegnya caleg apa dulu?
Kayaknya setelah gitu, maksudnya setelah selesai kuliah paling ya, atau gimana Mbak? Mbak Siti. Caleg yang dimaksud apa nih? Mungkin kalau DPD kan nggak mungkin nggak mungkin itu ya berafiliasi ke partai ya. Kalau misalnya DPRD yang jalur partai mungkin ya monggo sah-sah aja. Anaknya mau magang caleg. Oh, magang caleg. Apakah pada akhirnya ya monggo sah-sah aja ketika kita mau memilih preferensi politik kita gitu. Kalau misalnya memang punya keinginan untuk bergabung ke salah satu partai, ya silakan. Ya itu Muhammadiyah banget. Pada umumnya seperti itu. Tapi akan menjadi masalah ketika kita punya jabatan masih memiliki jabatan struktural di organisasi. Ya, katakan saja IMM atau Muhammadiyah pada umumnya. Kemudian kita maju sebagai calon legislatif. Yep. Jadi ya sebaiknya memang sedikit membedakan antara kepentingan organisasi dan kepentingan politik. Walaupun pada realitanya organisasi dan politik itu nggak bisa dilepasin. Ya balik lagi lah ke kata-kata Mbah Dahlan, hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Ya, benar sekali. So. Jadi monggo-monggo aja ya Mas ya, sangat dipersilahkan, sangat diperbolehkan. Sangat dipersilahkan. Karena yang namanya dakwah kan tidak terbatas. Kita menyampaikan lewat jalur kajian-kajian, tapi juga lewat kita sumbangsi kita di pemerintahan itu juga. Beliau menjabat sebagai ketua umum Muhammadiyah itu juga mencanangkan yang namanya jihad konstitusi yang akhirnya sekarang menjadi branding gerakan dari teman-teman pemuda Muhammadiyah. Ya. Darul Oke. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain lagi nggak nih? Sembari nunggu pertanyaan teman-teman nih, Mas. Tadi kan, kan tadi Mas bilang kalau IMM saat ini tuh kebanyakan itu tuh kayak gimana sih, Mas? Dan gimana sih biar kita nggak baperan gitu? Apa sih seharusnya dilakukan? Baperannya dalam artian baperan berani untuk berbicara, tapi mereka tidak berani untuk dibicarakan, kasarnya seperti itu. Seringkali ya realita lah ini. Bahkan dari DPP IMM pun banyak kemudian kritik-kritik yang masuk ke DPP IMM tidak ditanggapi sebagaimana mestinya. Sempat sebetulnya mengkritik dari DPP IMM, tapi kemudian diblok kalau nggak salah. Ini orangnya lihat nggak nih? Oh enggak. Jadi akun Instagramnya itu yang sangat lucu diblok sama akun Instagram DPP IMM karena DPP IMM ini sendiri juga sering banget gonta-ganti akun. Nah ini menunjukkan ketidakprofesionalan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sebagai organisasi pergerakan. Oke. Jadi emang ya sedih juga ya Mas ya dengernya gitu. Jadi
Padahal kan di zaman sekarang nih, di zaman globalisasi dan udah terbuka teknologi kayak gini kan emang Kita tuh kemana gitu loh. Kita mau jadi seperti apa dan kita ini siapa. Itu menjadi permasalahan ketika kita bergerak di politik kampus khususnya di UGM. Nah, kalau misalnya kita melihat sama teman-teman pergerakan lain, mereka punya identitas yang memang benar-benar kuat. Kayak misalnya GME ini yang benar-benar membawa ideologi marxismenya mereka yang emang merah banget lah kasarannya seperti itu. Terus teman-teman kami yang emang sejak awal punya branding Islam banget, ahi, ukti gitu kan. Terus ada teman-teman HMI yang mereka soalnya agak ambil alih brandingnya PMII soalnya kalau di UGM, karena HMI ini mereka bawa Islam yang Indonesia. Santai lah, soalnya ya Islamnya santai banget lah kalau misalnya HMI yang ada di UGM seperti itu. Nah, soalnya agak lucu juga karena nasib IMM dan PMII di UGM ini mirip-mirip dalam artian jadi permasalahan besar untuk kader-kader IMM yang ada di UGM dan PTN pada umumnya. Seperti itu. Agak putus, jadi tadi sempat agak ada trouble. Nggak masalah. Terus, ya ini masih ngelanjutin pertanyaannya tadi ya. Bagaimana membawa identitas pada pergerakan kampus? Ya kita harusnya memikirkan kembali identitas apa yang sebetulnya pantas untuk Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kalau misalnya IPM punya kuat di literasinya, terus pemuda Muhammadiyah ada di Jihad Konstitusi, IMM di mana? Nah, ini hasilnya kita cari celah antara Jihad Konstitusi dan adik-adik kita yang kuat di literasi. Ya kembali lagi, kalau misalnya kita sebagaimana IMM mahasiswa gitu kan, idealnya kan sebagai penerus dari pelajar. Makanya gerakan-gerakan yang kita lakukan juga harusnya bergerak lanjutan dari gerakan-gerakan pelajar. Ya ini pengamalan ilmu. Nah ini monggo bisa diartikan secara luas. Seperti itu. Kalau dari IMM UGM sendiri, Mas, berarti apa aja sih, Mas, langkah-langkah yang diambil nih dalam menghadapi, maksudnya apa sih pergerakan dinamisasinya seperti apa gitu?
dari tahun ke tahun dan lain sebagainya. Mungkin banyak yang belum tahu untuk kader-kader baru. Soalnya IMM UGM sendiri pernah megang ketua, pokoknya megang sebagian besar kursi waktu tahun 2008 sebagai DPM, jalur partai. Ya, secara umum lah DPM kita yang megang. Dan waktu itu emang masa-masa kejayaannya IMM UGM. Kemudian jadi tahun 2013 atau 2014 gitu kalau nggak salah, kita emang pemekaran komisariat. Nah, waktu pemekaran komisariat ini jadi permasalahan karena beberapa kader-kader barunya itu belum siap untuk melakukan pemekaran. Nah, di sini kemudian IMM tuh sedikit berkuranglah gaungnya. Sekarang kita ada pada tahap membangun kekuatan di komisariat. Nah, dari penguatan komisariat ini kita akan mencari celah di mana ruang-ruang politik kampus yang belum terisi. Seperti itu. Soalnya kita masih panjang perjalanannya, masih panjang sekali. Seperti itu. Ya. Oke. Jadi masih meraba-raba, masih berusaha untuk terus memberikan yang terbaik gitu ya Mas ya, berusaha untuk mencari strategi apa sih yang tepat gitu dan lain sebagainya ya Mas ya. Iya, betul banget. Tapi kalau untuk tahun ini sendiri nih, untuk IMM UGM tahun ini sendiri dari Korkom itu sejujurnya sejauh mana sih Mas? Maksudnya kayak langkah-langkah apa sih, strategi apa yang mau diambil gitu buat periodenya tahun ini gitu? Soalnya banyak juga ya, karena ini soalnya udah dirumusin dan kita soalnya sudah pernah menyampaikan ini ke beberapa pimpinan komisariat, yang mana arah gerak IMM pada tahun ini tuh akan lebih difokuskan kepada media. Nah, salah satunya lewat Samawa ini. Kemudian kita akan lebih bergerak ke kajian-kajian. Jadi memang sejak awal kita concern akan lebih melakukan lebih banyak kajian daripada mengikuti aksi kalau misalnya memang kita belum siap. Karena evaluasi dari aksi-aksi yang sudah ada, kader kita soalnya mampu untuk melakukan orasi, cuma memang dari sisi penggerakan massa kita belum cukup masif waktu itu, karena ya memang aksi-aksi di UGM sendiri juga banyak yang masih dadakan lah, baru akhir-akhir ini aja mulai terkoordinir. Itu juga jadi permasalahan ketika kita mau melaksanakan aksi gitu sih. Secara umum kita mau membranding Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah khususnya di UGM sebagai ikatan atau gerakan mahasiswa yang kuat di medianya. Seperti sebenarnya ini sesuai sama gerakan PSKM periode-periode sebelumnya, yaitu literasi media gitu. Oke. Ya. Jadi emang IMM UGM periode ini benar-benar pengen fokus sama literasi media ya Mas ya. Bagaimana betul. Bisa ngajak teman-teman yang lain juga. Mungkin ini kan waktunya udah mau habis nih Mas. Yeah. Nah, Mas kasih closing statement Mas buat yang lagi nonton dan lain sebagainya, buat kader-kader IMM. Apa ini? Soalnya
banyaklah permasalahan di ikatan kita. Sebagai kader Muhammadiyah ya bagusnya benar-benar kita pikirin lagi apa sih yang sebetulnya menjadi permasalahan kita selama ini. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah tuh bukan organisasi yang baru lah. Kita udah berapa coba umurnya 120 per 64 berapa? Udah lebih dari setengah abad yang jelas. Udah dari setengah abad tapi kita masih stagnan, masih kalah sama adik-adik kita kayak kami. Kami itu baru didirikan tahun 90-an, tapi kenapa kami bisa bergerak lebih jauh daripada kita? Nah, ini jadi permasalahan. Sedangkan kita ada di bawah bendera Muhammadiyah yang notabene cukup besar. Jadi, mari kita bareng-bareng renungin sama-sama, cari solusinya bareng-bareng, kenapa IMM masih di situ-situ aja, gitu sih. Wah, keren banget nih. Ya, Dibuat. ada kader kami komen nih. Iya jelas. Oh bukan kader kami ternyata. Jadi ada kader PMI juga tadi, ada temanku tadi. Ya udah, wah. Oh iya. Aksi sambil rebahan, betul sekali. Kita sekarang ini kader-kader IMM terfasilitasi nih selama COVID. Kita bisa aksi sambil rebahan. Karena kader-kader IMM banyak yang suka rebahan kan. Aduh, Mas Al. Oke. Ya oke. Karena waktunya udah menunjukkan ini. Loh. Udah mau ya Mas, udah mau selesai nih, udah selesai malah. Jadi makasih banyak buat Mas Faiz yang udah memaparkan ya beberapa hal-hal yang saya juga sendiri belum tahu dan juga mungkin teman-teman bisa tahu beberapa kondisi IMM saat ini itu seperti apa gitu, dan sebagai seorang kader kita seharusnya seperti apa gitu. Maka buat teman-teman sendiri ini saya menyimpulkan dari diskusi kita hari ini adalah bahwasanya IMM ini adalah organisasi yang sudah tua, teman-teman. IMM ini udah tua, sudah setengah abad, tapi pergerakannya masih kalah dengan organisasi-organisasi di bawah kita gitu. Nah, oleh karena itu ada sesuatu yang mungkin harus bersama-sama kita selesaikan lewat diskusi, lewat kajian, dan juga lewat aksi-aksi gitu. Bagaimana kader-kader IMM ini bisa berperan, tidak baperan, tapi berperan dalam ranah-ranah kemahasiswaan, masyarakat, literasi, dan hal lainnya sesuai dengan passion kita masing-masing. Seperti itu. Ya, mungkin seperti itu ya Mas ya. Ada lagi yang mau disampaikan nggak Mas? Sebelum kita tutup. Cukup. Udah cukup ya. Ya, oke, makasih banyak buat Mas Faiz dan juga buat teman-teman dan yang barusan gabung. Mas Ayub tadi, waduh. Bentar lagi udah mau ditutup. Habis rebahan ini. Soalnya udah nih habis rebahan. Parah. Aduh. Maklum, ini isi acara sahur. Ya, jadi makasih banyak buat teman-teman semuanya yang tadi udah nonton. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat, bisa menambah pengetahuan teman-teman, dan juga bisa menjadi renungan kita bersama-sama. Apa sih yang bisa aku lakukan untuk IMM, untuk orang-orang di sekitarku, dan juga untuk Muhammadiyah sendiri, seperti itu. Jadi, sekian. Makasih banyak buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.